Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memulai video presentasi kami dengan materi penyusunan laporan keuangan SKPD dengan anggota kelompok saya sendiri Gina Rahmadani dengan nomor absen 22. Dengan saya Sofia Mapisa dengan nomor absen 29. Dan saya Rahma Yusri dengan nomor absen 7. Dan saya Novita Rahmadona dengan nomor absen 6. Saya Ulfi Rahmelia dengan absen 20. Baiklah, itulah perkenalan kelompok dari anggota kami. Selamat menyaksikan video dari kami. Bye-bye. Baiklah teman-teman, untuk di penyusunan laporan keuangan SKPD, yang pertama kita akan menyusun tentang neraca awal. Di mana pengertian neraca awal di sini adalah neraca yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas tahun pelaporan suatu entitas pemerintah. Di mana sebagai contoh di sini yaitu ada pemerintah Kota Gemah Ripah, yaitu ada SKPD di Tentram. Di mana kita akan melihat di sini ada laporan neracanya itu pada per 1 Januari 2014. Di mana di kas daerahnya itu sebesar kas daerah penerimaan itu sebesar 0, kas di bendahara pengeluarannya itu 0, sedangkan kendaraannya ada 125 juta, akumulasi penyusunan kendaraan itu ada 16 juta, gedung kantor itu ada 5 juta, sedangkan akumulasinya ada 100 juta. Dan di sini total asetnya itu ada 5 miliar 9 juta. Nah, untuk di kewajibannya itu tidak ada, sedangkan di ekuitasnya itu adalah 5 miliar 9 juta. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan antara total aset dan total ekuitas itu adalah sama. Lanjut, Novi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke transaksi dan jurnal, di mana transaksi pada SKPD biasanya berhubungan dengan setoran kas masuk dan kas keluar, yaitu kas masuk dan keluar yang berada di BUD atau Bendahara Umum Daerah. Di mana transaksi yang pertama yaitu ada pada tanggal 1 Januari 2015 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD A untuk tahun 2015 adalah sebesar 500 juta, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar 650 juta. Untuk jurnalnya sendiri yaitu di debitnya ada estimasi pendapatan sebesar 500 juta, estimasi perubahan salnya ada 150 juta, sedangkan apropriasi belanjanya itu sebesar 650 juta. Lanjut. Nah, untuk tanggal 15 Januari yaitu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP yaitu sebesar 25 juta kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama, PPK SKPD itu menerbitkan SPM UP atau SPM ini dioperasikan dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Nah, tanggal 16 Januarinya 2015, BUD menerbitkan SP2D LS UP, di mana jurnalnya sendiri itu ada kas di Bendahara Pengeluaran yaitu berada di debit sebesar 25 juta dan RK PPKD-nya itu sebesar 25 juta. Lanjut, Novi. Nah, untuk tanggal 1 Februari 2015, BUD menerbitkan SP2D LS gaji sebesar 215 juta dengan rincian sebagai berikut, yaitu ada gaji pokok sebesar 180 juta, tunjangan 17 juta, tunjangan jabatan 18 juta. Di mana kita akan lihat jurnalnya di sini yaitu ada beban gaji pokok sebesar 180 juta di debit, beban tunjangan keluarga ada di debit 117 juta, beban tunjangan jabatan 18 juta ada di debit. Sedangkan RK PPKD-nya yaitu ada sebesar 215 juta. Untuk gaji pokoknya itu sebesar 215 juta. Lanjut, Novi. Nah, untuk tanggal 26 Februari 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD Tentram membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai 500.000. Jurnalnya itu ada untuk LO-nya beban makanan minuman rapat sebesar 500.000 dan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar 500.000 itu yang untuk LO. Sedangkan untuk LRA-nya itu ada belanja makanan minum rapat sebesar 500.000 dan perubahan salnya sebesar 500.000.
tanggal 9 April 2015, Bendahara Pengeluaran SKPD tentang melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar 250 juta. Nah, untuk di LO-nya itu ada beban alat tulis kantor sebesar 250 juta, sedangkan kas di Bendahara Pengeluarannya itu ada 250 juta. Untuk di LRA-nya itu ada belanja alat tulis kantor sebesar 2.500.000 dan perubahan salnya itu 2.500.000. Nah, untuk tanggal 28 Mei 2015, Surat Ketetapan Pajak SKP daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Tentra memiliki pendapatan pajak hotel atas hotel Purnama sebesar 80 juta. Di mana untuk jurnalnya itu ada jurnal LO, yaitu piutang pajak hotel sebesar 80 juta dan pendapatan pajak hotel LO-nya adalah 80 juta. Pada tanggal 10 Juni 2015, Hotel Purnama membayar pajak hotel ke SKPD Tentram sebesar 80 juta. Untuk jurnal LO-nya itu ada kas di Bendahara penerimaan sebesar 30 juta, piutang pajak hotel sebesar 30 juta. Sedangkan untuk LRA-nya itu ada perubahan sal 30 juta dan pendapatan pajak hotel sebesar 30 juta. Untuk tanggal 11 Juli 2015, Bendahara Penerimaan SKPD tentang menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah, di mana jurnalnya ada RKPPKD sebesar 30 juta dan kas di Bendahara Penerimaan sebesar 30 juta. Tanggal 3 Juli 2015, Bendahara Penerimaan SKPD tentang menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar 15 juta. Jurnal LO-nya yaitu ada kas di Bendahara Penerimaan sebesar 15 juta dan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO-nya ada 15 juta. Sedangkan untuk LRA-nya kita menempatkan perubahan sal di debit sebesar 15 juta dan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LRA-nya ada 15 juta. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu ada jurnal pada tanggal 4 Juli 2015, yang mana Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan uang pajak dari retribusi tempat khusus parkir yang diterima tanggal 3 Juli 2015 sebesar 15 juta ke rekening kas daerah. Jurnalnya yaitu di debit RKPPKD sebesar 15 juta dan di kredit kas di Bendahara Penerimaan sebesar 15 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 9 September 2015, BUD menerbitkan SP2DLS barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai 250 juta. Untuk jurnal di LO, yaitu di debit ada aset tetap kendaraan dinas bermotor sebesar 250 juta dan di kredit RKPPKD sebesar 250 juta. Jurnal di LRA adalah beban modal pengadaan kendaraan dinas bermotor di debit sebesar 250 juta dan di kredit perubahan sal sebesar 250 juta. Untuk jurnal yang terakhir dalam periode ini yaitu tanggal 1 Oktober 2015, BUD menerbitkan SP2DLS untuk pembayaran sewa musim proyek untuk 1 tahun ke depan, yaitu periode 1 Oktober 2015 sampai 1 Oktober 2016 senilai 36 juta. Untuk jurnal di LO-nya yaitu debit beban sewa eskavator sebesar 36 juta dan di kredit RKPPKD sebesar 36 juta. Untuk jurnal LRA-nya yaitu beban belanja eskavator di debit sebesar 36 juta dan perubahan sal di kredit sebesar 36 juta. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk kepada buku kas umum. Buku kas umum atau BKU adalah suatu buku yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan prinsip pembukuan, maka pembukuan di BKU atau buku kas umum dapat dianalisis, yaitu yang pertama, kita akan mencatatnya di debit jika transaksi tersebut menambah saldo buku kas umum, dan kita mencatat di kredit jika transaksi tersebut mengurangi saldo buku kas umum. Kita mencatat di debit dan di kredit jika itu tidak menambah maupun mengurangi saldo buku kas umum, tetapi terdapat mutasi kas melalui Bendahara Pengeluaran. Nah, ini adalah contoh format dari
buku kas umum yang digunakan di SKPD. Dapat kita lihat di sini bahwa jika transaksi terjadi penerimaan kas, maka kita mencatatnya di debit, dan jika terjadi pengeluaran kas, kita mencatatnya di kredit. Nah, selanjutnya setelah kita mencatat jurnal dan buku kas umum, kita akan memposting jurnal tersebut ke buku besar. Nah, ini adalah contoh buku besar untuk kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan ini terjadi dari transaksi tanggal 10 Juni, 11 Juni, dan juga 3 Juli serta 4 Juli. Jadi masing-masing dari jurnal tadi kita masukkan atau kita posting ke buku besar. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh buku besar untuk bendahara pengeluaran, untuk kas di bendahara pengeluaran. Untuk transaksi tanggal 16 Januari, 26 Februari, dan 9 Februari tadi, 9 April tadi. Selanjutnya ini contoh buku besar untuk piutang pajak di hotel, yang mana ini menyangkut transaksi tanggal 28 Mei dan 10 Juni. Kertas kerja ini digunakan untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Langkah pengerjaan kertas kerja dimulai setelah disusunnya neraca saldo. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan kertas kerja. Yang pertama, PPK SKPD mempersiapkan kertas kerja 10 lajur sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja umum digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo akun dalam buku besar menjadi saldo-saldo akun dalam neraca saldo, yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Yang ketiga, PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Yang keempat, berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan, PPK SKPD kemudian mengidentifikasi akun-akun yang masuk ke dalam komponen laporan realisasi anggaran atau LRA dan memindahkannya ke kolom laporan realisasi anggaran yang terdapat pada kertas kerja. Yang kelima, berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan, PPK SKPD juga mengidentifikasi akun yang termasuk ke dalam komponen neraca dan memindahkannya ke kolom neraca yang terdapat di dalam kertas kerja. Yang keenam, dari kertas kerja yang telah dibuat, PPK SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK SKPD belum membuat jurnal penutup. Nah, ini adalah contoh kertas kerja untuk penyusunan laporan keuangan SKPD. Nah, di sini untuk menyusun kertas kerja, kita pertama-tama tentu kita buat neraca saldo. Ini adalah kolom untuk neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo ini angka-angkanya diambil dari besar. Setelah kita buat tadi, kita pindahkan angka-angkanya ke neraca saldo. Nah, setelah itu nanti kita di akhir periode membuat jurnal penyesuaian, yang mana jurnal penyesuaian tadi akan kita masukkan juga ke kertas kerja atau worksheet. Setelah membuat penyesuaian, barulah kita susun neraca saldo setelah penyesuaian, yang mana untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian ini kita tambahkan akun-akun yang pada penyesuaian tadi yang belum terdapat pada neraca saldo awal. Lalu untuk pada kolom debit ini didapat dengan menjumlahkan debit neraca saldo awal ditambah dengan debit penyesuaian dikurang dengan kredit penyesuaian. Untuk kreditnya didapat dari kredit neraca saldo awal dikurang debit penyesuaian ditambah kredit penyesuaian. Nah, setelah selesai neraca setelah penyesuaian, barulah kita dapat menyusun laporan keuangan. Nah, untuk laporan realisasi anggaran sendiri, kita itu mengambil akun dengan nomor akun 4 dan 5, yaitu nomor akun pendapatan dan belanja. Dapat dilihat di sini akun pendapatan dan belanja itu terdapat pada nomor akun atau kode rekening 4 dan 5. Lalu untuk laporan operasional, kita
nomor rekeningnya yaitu rekening nomor 8 dan 9, yaitu akun pendapatan dan juga beban. Selanjutnya untuk neraca, akunnya itu kode rekeningnya 1, 2, dan 3 kita pindahkan. Nah, tapi untuk neraca ini belum final karena belum disusun berdasarkan belum dibuat jurnal penutup. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya dipersiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca saldo ini disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis cukup akurat, dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo di debit selalu sama dengan jumlah saldo-saldo di kredit. Namun, keseimbangan ini bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat. Selanjutnya, ini merupakan neraca saldo sebelum penyesuaian. Terdapat kode rekening, lalu ada nama rekening, dan juga ada jumlah debit dan juga kredit. Dapat kita lihat bahwa jumlah dari debit dan kredit itu sama-sama 6.205.000. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode yang lainnya. Contoh penyesuaian untuk ATK. Pembelian ATK selama 2015 adalah 2.500.000. Sisa ATK di akhir tahun 2015 adalah 150.000. ATK yang terpakai selama tahun 2015 yaitu 2.350.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Ini menggunakan pendekatan beban. Di sini terdapat tanggal, nomor bukti, rekening, dan uraiannya. Akunnya yaitu persediaan alat tulis kantor pada beban alat tulis kantor sebesar 150.000. Selanjutnya, contoh penyesuaian untuk sewa. Pencatatan bebas sewa sebesar 36 juta dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan pada tanggal 1 Oktober 2015. Biaya sewa per bulan 36 juta ini dibagi dengan 12 bulan, didapat 3 juta per bulannya. Beban sewa yang terjadi selama tahun 2015 dari 1 Oktober hingga 31 Desember adalah 3 bulan. Maka beban sewanya yaitu 3 bulan dikali 3 juta sama dengan 9 juta. Maka beban sewa yang boleh diakui dalam tahun 2015 ini adalah 9 juta. Sehingga jurnal penyesuaian dicatat dengan jurnal sewa dibayar di muka sebesar 27 juta di sisi debit dan beban sewa di kredit sebesar 27 juta. Mengurangi beban sewa agar jumlahnya menjadi 9 juta. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk aset tetap. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap kendaraan bermotor, kendaraan dinas yang berumur manfaat selama 7 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus. Maka pada periode ini yang disesuaikan menjadi beban penyusutan adalah sebesar nilai perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat, yaitu 250 juta dikurang 40 juta sama dengan
210 juta dibagi umur manfaat 7 tahun. Maka beban penyusutannya sebesar 30 juta untuk periode yang berjalan. Maka di sini cara kita menjurnalnya yaitu tanggal 31 Desember yaitu akhir periode, nomor rekeningnya nomor 9 dan juga 1 di awalnya. Uraiannya di sini beban penyusutan alat angkutan darat bermotor pada akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor sebesar 30 juta. Baik, selanjutnya ini merupakan neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah disesuaikan adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, lihat di sini pada neraca saldo setelah penyesuaian terdapat penambahan seperti akumulasi penyusutan alat angkut darat bermotor dan juga beban sewa yang tadi, sewa dibayar di muka. Begitu juga dengan akun-akun lainnya yang disesuaikan. Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan pada tingkat SKPD dihasilkan melalui proses akuntansi yang lebih lanjut yang dilakukan oleh PPK SPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan kemudian disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Bersamaan dengan pembuatan LRA, akun SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Next. Berikut merupakan contoh dari laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Di mana pada tahun ini terdapat pendapatan pajak daerah sebesar 30 juta, pendapatan retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisah adalah 0 dan lain-lain PAD yang sebesar 0, maka total jumlah pendapatan asli daerah yaitu 45 juta. Selanjutnya pada belanja. Yang pertama yaitu belanja operasi, di mana terdapat belanja pegawai sebesar 215 juta. Kemudian belanja barang dan jasa yaitu 39 juta, maka total belanja operasi sebesar 254 juta. Selanjutnya belanja modal. Terdapat belanja tanah sebesar 0, belanja peralatan mesin sebesar 250 juta, belanja gedung dan bangunan sebesar 0, belanja jalan irigasi dan jaringan sebesar 0, belanja aset tetap lainnya sebesar 0 dan belanja aset lainnya sebesar 0, maka jumlah belanja modal sebesar 250 juta dan jumlah dari keseluruhan jumlah belanja yaitu 504 juta. Maka total surplus atau defisit dari laporan realisasi anggaran pada tahun 2015 yaitu sebesar minus 459 juta. Next. Selanjutnya jurnal penutup LRA. Jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LRA, belanja, estimasi pendapatan, apropriasi belanja, dan estimasi perubahan sal. Jurnal yang pertama yaitu ada pendapatan pajak hotel LRA sebesar 30 juta,
pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LRA sebesar 15 juta di debit, dan surplus defisit LRA sebesar 459 juta di debit. Kemudian belanja gaji pokok PNS sebesar 180 juta di kredit, belanja tunjangan keluarga sebesar 17 juta di kredit, belanja tunjangan jabatan sebesar 18 juta di kredit, belanja alat tulis kantor sebesar 20.500 di kredit, belanja sewa ekskavator sebesar 36 juta di kredit, belanja makanan dan minuman rapat sebesar 500.000 di kredit, dan belanja modal pengadaan kendaraan bermotor sebesar 250 juta di kredit. Next, jurnal yang kedua yaitu ekuitas SAL di debit sebesar 559 juta dan surplus defisit LRA sebesar 559 juta di kredit. Jurnal yang ketiga yaitu perubahan SAL 459 juta di debit dan ekuitas 459 juta di kredit. Selanjutnya yaitu buku besar penutup LRA. Pada akun surplus defisit LRA ini terdapat saldo awalnya sebesar 459 juta dan penutup pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar 459 di kredit. Maka pada akhir tahun jumlah saldonya sebesar 0. Dan untuk kemudian akun ekuitas SAL pada tanggal 31 Desember 2013 terdapat saldo sebesar 459 di debit. Next. Selanjutnya laporan operasional. Berikut merupakan contoh laporan operasional di tahun 2015, di mana terdapat akun pendapatan dan beban. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, di mana terdapat pendapatan pajak daerah sebesar 80 juta. Yang kedua pendapatan retribusi daerah-daerah yang dipisahkan sebesar 0. Lain-lain peadiansa sebesar 0, maka jumlah pendapatan asli daerah pada 2015 ini sebesar 95 juta, maka jumlah pendapatan keseluruhannya sebesar 95 juta. Selanjutnya pada akun beban, yang pertama yaitu beban pegawai sebesar 215 juta, dan kedua beban persediaan sebesar 2.350. Selanjutnya beban jasa 9.500, beban pemeliharaan sebesar 0, beban perjalanan dinas sebesar 0, beban penyisihan piutang pajak daerah sebesar 250.000, dan beban penyusutan sebesar 130.000. Maka jumlah keseluruhan beban yaitu 357.100.000, dan untuk total surplus atau defisit pada laporan operasional ini yaitu sebesar minus 262.100.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofia. Selanjutnya ada jurnal penutup LO. Jurnal penutup LO ini dibuat untuk menutup akun-akun pendapatan LO dan beban. Selisih dari keduanya dijurnal dalam akun surplus atau defisit LO, yaitu ada pendapatan LO dan di kreditnya ada surplus atau defisit LO. Next. Dan di jurnal penutup LO ada untuk menutup beban-beban, yaitu ada beban gaji, beban tunjangan, dan beban sewa. Dan di jurnal penutup LO kita juga menutup modal, yaitu
pada modal kita akan balikan kepada debit dan akun penutupnya ada di surplus atau defisit LO. Selanjutnya kita masuk ada di dalam buku besar penutup LO. Dalam buku besar penutup LO ini kita akan menutup akun yang kita buat tadi, yaitu contohnya pada akun surplus atau defisit LO. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO. Di sini kita menutup neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO, yaitu ada pada akun kas, ekuitas, dan ekuitas SA, perubahan sal, dan RK PPKD. Selanjutnya ada contoh neraca. Dalam neraca ini kita akan membuat akun ada aset dan kewajiban, di mana aset dan kewajiban ini harus seimbang, di mana pada akun aset ada aset lancar dan aset tetap, dan kewajiban ada kewajiban lancar dan kewajiban tetap. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas ini kita akan memasukkan modal awal dikurang modal ekuitas sal, dan dapatlah RK PPKD. Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan kesalahan mendasar, dan dapatlah modal awal pada tahun berikutnya. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.